dari ke-9 itu sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau termasuk utang atau pinjaman pemerintah. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau termasuk utang pinjaman pemerintah, sumber dan penerimaan negara adalah penerimaan dalam negeri dan hibah bila dilihat dari pos-pos dalam APBN. Sementara sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan tersendiri yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk menjalankan roda pemerintahan, baik negara maupun pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang diperlukan. Oleh sebab itu, negara dan daerah memuat pos-pos tertentu yang difungsikan sebagai sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah. Pendapatan diterima daerah memiliki beberapa sumber. Ada satu jenis penerimaan yang bisa digali oleh pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli dari daerah atau PAD, dana pembangunan dan lain sebagainya. Pendapatan yang sah di bentuk PAD berarti pendapatan pajak daerah, pendapatan daerah, dan lain-lain. Sumber penerimaan negara adalah penerimaan dalam negeri dan hibah bila dilihat dari pos-pos dalam APBN, sementara sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain pendapatan sah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan tersendiri yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk menjalankan roda pemerintah, baik negara maupun pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah pusat dan daerah mesti memaksimalkan penerimaan masing-masing untuk mendanai belanja yang diperlukan. Oleh sebab itu, negara dan daerah memiliki pos-pos tertentu untuk memfungsikan sebagai sumber penerimaan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara diartikan sebuah penerimaan yang berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, pendapatan negara berasal dari tiga sumber tersebut: pajak, non-pajak, dan hibah. Semua penerimaan negara ditetapkan Menteri Keuangan dengan persetujuan Presiden. Lalu hal itu dibahas bersama dengan DPR. Pendapatan negara dipakai dalam segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam melakukan dan mengelola utang atau pinjaman, pemerintah mempunyai aturan, yaitu undang-undang. Hal pentingnya juga dipahami bahwa utang tersebut digunakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional disepakati bersama antara pemerintah DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN. Fungsi APBN dan APBD dalam pengelolaan keuangan perekonomian negara di Indonesia. APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki peran besar. Menurut penjelasan Kasumawardhani dalam ekonomi kelas, tujuan dari penyusunan APBN atau APBD adalah untuk menjadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan dan pengelolaan negara. Sesuai dengan namanya, APBN berkaitan dengan pedoman pengelolaan penerimaan belanja negara di level nasional atau seluruh wilayah negara. Sedangkan APBD meliputi wilayah satu daerah. Oleh karena itu, APBN maupun APBD diharapkan bisa menyokong pembangunan pertumbuhan ekonomi hingga menaikkan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi APBN dan APBD disebutkan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17